Sahabat GPIB yang terkasih dimanapun berada, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali bersama saya, Pendeta Ruli Antonius Haryanto, Pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Immanuel Surabaya. Malam hari ini kita kembali berjumpa di dalam program Night Call GPIB untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan kami boleh kembali berjumpa dengan Tuhan melalui program Night Call pada malam hari ini. Kami memohon anugerah Tuhan untuk memberkati kami semua melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Sehingga firman ini benar-benar menguatkan kami, memberkati kami, dan memampukan kami untuk senantiasa menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami, ya Tuhan. Bersabdalah di tengah-tengah kami. Amin. Sahabat GPIB, mari kita membuka bagian Alkitab kita. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-14. Yesaya pasal 14, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23. Saya bacakan buat kita semua. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orang yang terkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang cicing. Ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, dan jatuh tercampak ke batu-batu liap kubur seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi, dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia setiap kita yang memelihara firman Tuhan dan juga melakukannya dalam setiap langkah hidup kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya melayani Tuhan di masa di mana Yehuda atau bangsa Israel ada dalam pembuangan di bangsa Babel atau di Babel. Nah, Nabi Yesaya sendiri diutus Tuhan untuk menyampaikan dua pesan utama, yaitu yang pertama tentang pemulihan dan yang kedua tentang pertobatan. Pesan ini yang selalu ingin disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam seluruh langkah pelayanannya. Meskipun kalau kita tadi mendengar bahwa dia melayani dalam masa orang Israel atau orang Yehuda di dalam pembuangan, tetapi malam hari ini dalam bacaan kita, yaitu kitab Yesaya pasal 14, Nabi Yesaya tidak berbicara soal Babel di masa pembuangan itu. Tetapi Nabi Yesaya ingin berbicara tentang Babel yang ada di kurang lebih ratusan tahun lalu, yang tepatnya bicara tentang kisah Menara Babel yang kita tahu dicatat di dalam kitab Kejadian pasal 11. Pada masa itu memang Babel
juga menjadi sebuah kerajaan yang besar, sama seperti bangsa Babel waktu ada dalam kisah pembuangan. Tetapi waktu itu memang dia atau bangsa Babel dipimpin juga oleh seorang raja yang sangat hebat, yang sangat kuat, yang mampu menyatukan mereka, sekaligus juga raja ini juga menguasai banyak wilayah di masa itu. Raja tersebut bernama Nimrod. Nah, kehebatan yang dimiliki Nimrod yang bisa membuat bangsa Babel berkuasa, membuat bangsa Babel punya kekuasaan yang luar biasa itu, membuatnya kemudian menjadi sosok yang sangat sombong. Artinya bahwa memang kadang-kadang kalau kita memiliki kelebihan, kita memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain, kadang-kadang membuat kita juga menjadi orang-orang yang sombong dalam kehidupan kita. Kesombongan dari Nimrod kemudian ditunjukkan dengan membangun Menara Babel itu. Pembangunan Menara Babel sebenarnya menjadi sebuah upaya dari Nimrod untuk menantang Tuhan. Karena memang waktu itu Nimrod juga menyaksikan juga mendengar kisah bagaimana khususnya kisah Nabi Nuh dengan air bahnya. Dan itu yang kemudian membuat Nimrod merasa bahwa saya mampu menantang Tuhan dengan saya membuat Menara Babel itu. Sehingga menurut dia, dengan dia membuat Menara Babel yang sangat tinggi, maka dia akan bisa terbebas dari air bah sebesar apapun. Sehingga dia merasa bahwa dengan pembangunan Menara Babel ini salah satu upayanya juga untuk menantang Tuhan, untuk menyombongkan diri bahwa dia mampu untuk melawan Tuhan, Tuhan Allah Israel pada khusus. Dan keyakinan Nimrod sendiri, kesombongan Nimrod itu juga didukung dengan keyakinannya terhadap dewa mereka bernama Marduk yang dianggap sebagai dewa perlindungan bagi mereka. Nimrod merasa bahwa dewa ini pasti akan bisa melindungi mereka. Sehingga pada saat dia membangun Menara Babel itu, dia berharap bahwa dewa Marduk kemudian melindungi mereka, dan mereka juga pada akhirnya bisa membuat sesuatu yang dianggap sebagai upaya menentang Allah di masa itu. Dewa Marduk juga disebutkan di dalam bacaan kita dengan istilah bintang timur dan putra fajar di dalam pasal 12. Dan itu juga yang diceritakan oleh Yesaya dalam bacaan ini. Jadi artinya kita melihat bahwa kesombongan yang disampaikan, yang dilakukan oleh Nimrod itu didukung dengan keyakinannya dengan dewa mereka bernama Marduk, ternyata akhirnya bisa dihancurkan oleh Tuhan. Jadi apa yang mau diceritakan oleh Yesaya pada saat ini adalah bahwa dia mau katakan bahwa di masa lalu seorang bernama Nimrod yang begitu hebat sebagai Raja Babel saja bisa dikalahkan, apalagi kemudian Babel di masa pembuangan bangsa Israel. Jadi kisah yang ingin disampaikan ini menjadi sebuah kisah yang ingin disampaikan oleh Nabi Yesaya yang pertama buat bangsa Israel sendiri. Dengan kisah yang ingin disampaikan ini, Nabi Yesaya berharap bahwa orang-orang Israel tidak lagi meragukan kuasa Tuhan. Orang Israel tidak terus-menerus hidup di dalam pergumulan, di dalam penderitaan akibat pembuangan di Babel itu. Dengan kisah ini, Nabi Yesaya mau meyakinkan kembali bangsa Israel bahwa Tuhan akan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, dan Tuhan juga yang akan menghancurkan kekuatan Babel yang menguasai mereka pada saat itu. Jadi pesan kepada bangsa Israel menjadi sebuah pesan yang mengatakan bahwa memang Babel akan dikalahkan dan Israel akan dipulihkan. Sehingga melalui pesan ini Nabi Yesaya berharap bahwa orang Israel kembali beriman, kembali percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa ada, dan Tuhan juga senantiasa akan mengalahkan bangsa-bangsa yang menguasai bangsa Israel umat pilihan. Nah, yang kedua, selain kepada bangsa Israel, pesan ini juga ingin disampaikan kepada Nebukadnezar, pemimpin Babel di masa itu. Yesaya juga ingin mengatakan kepada pimpinan Babel di masa itu, yaitu Nebukadnezar, supaya dia tidak jatuh kepada kesombongan seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya, yaitu Raja Nimrod,
yang akhirnya juga dikalahkan oleh Tuhan. Tapi memang apa yang dilakukan Nimrod juga ditiru, diikuti oleh Nebukadnezar. Salah satunya kalau kita membaca kitab Daniel, kita bisa lihat bagaimana kesombongan dari Nebukadnezar itu ditunjukkan pada saat dia mengalahkan bangsa Israel. Tapi dalam Daniel 4 pada akhirnya Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Nebukadnezar, sehingga Nebukadnezar akhirnya dikalahkan Tuhan. Bahkan dia menjadi sosok yang diceritakan menjadi gila, bahkan memakan rumput seperti hewan-hewan. Jadi artinya kita lihat bahwa malam hari ini Tuhan menyampaikan pesan melalui Nabi Yesaya buat kita semua. Bahwa mungkin dalam kehidupan kita mengalami tantangan dan pergumulan seperti hal yang dialami bangsa Israel dalam pembuangan. Kita mungkin dikuasai oleh berbagai hal-hal yang mungkin sangat kuat untuk kita lakukan. Tapi saat kita kemudian mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita diingatkan bahwa tidak ada yang bisa dikalahkan Tuhan. Tuhan bisa mengalahkan semua hal dalam kehidupan kita. Artinya, dengan mengingat pesan ini, kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang bisa mengalahkan setiap pergumulan dan tantangan kehidupan kita. Yang harus kita lakukan, mari kita terus datang kepada Tuhan. Mari kita terus beriman dan berharap kepada Tuhan. Dan buat kita juga yang mungkin saat ini mengalami dalam kehidupan kita melakukan tindakan-tindakan kesombongan, ingat bahwa Tuhan tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri, bahkan merasa bahwa dia bisa menyamai Tuhan. Orang-orang yang mungkin merasa tidak membutuhkan Tuhan dalam kehidupan. Dan biarlah firman ini mengingatkan kita senantiasa, menguatkan kita juga menjalani kehidupan. Di tengah-tengah begitu banyak tantangan kehidupan kita, di tengah-tengah kita harus hadapi banyak sekali pergumulan, mari tetap datang kepada Tuhan. Mari tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita akan selalu merasakan kuasa dan kasih Tuhan hadir dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami kembali merasakan kehadiran Tuhan yang menguatkan kami melalui firman. Firman yang mengingatkan kami bahwa Engkau berkuasa atas seluruh dunia ini, bahkan juga seluruh kehidupan kami. Sehingga setiap kami yang mengimani itu tidak pernah gentar dan takut, tidak pernah putus asa dan khawatir menjalani kehidupan, tapi dalam keyakinan iman kami menjalani hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Sehingga kami juga terus merasakan kuasa dan kasih Tuhan. Melalui firman-Mu juga kami diingatkan untuk tidak menjadi pribadi-pribadi yang menyombongkan diri kami dengan apa yang kami mampu, apa yang kami bisa, apa yang kami tahu. Karena semua itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kuasa yang Tuhan miliki dalam kehidupan kami. Ajari kami menjadi pribadi yang rendah hati. Ajari kami tidak sombong dalam kehidupan kami. Sehingga kami senantiasa merendahkan diri kami, merendahkan hati kami dalam setiap langkah kehidupan yang kami jalani. Tuhan, tolonglah kami, agar setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mengingat betul bahwa firman Tuhan selalu mengingatkan kami tidak hanya mendengar tapi juga melakukannya. Dan bila itu semua nyata dalam kehidupan kami melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sehari-hari. Kami saat ini juga menyerahkan setiap kami, sahabat-sahabat GPIB yang mendengarkan dan menyaksikan renungan ini. Tuhan memberkati kehidupan kami masing-masing. Tuhan mengenal kami, Tuhan mengetahui keberadaan kami satu persatu. Kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu ya Tuhan, karena kami sungguh-sungguh beriman, Engkau adalah pemilik hidup kami yang menentukan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Berkati juga keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa bagi gereja kami, gereja Tuhan yaitu GPIB, di mana kami bersama-sama ada di dalam. Tuhan berkati senantiasa gereja-Mu ini terus menjadi saluran berkat lewat pelayanan dan kesaksiannya. Dan baiklah setiap kami yang menjadi anggota jemaat GPIB juga memberikan diri kami secara aktif untuk juga melayani, juga bersaksi di tengah-tengah gereja-Mu ini. Sehingga melalui pelayanan dan kesaksian yang dilakukan gereja-Mu ini, nama-Mu semakin dimuliakan. Kami doakan juga ya Tuhan buat bangsa dan negara kami.
Tuhan memberkati bangsa kami, agar senantiasa boleh ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Keamanan, kedamaian, kami mohonkan untuk senantiasa hadir di tengah-tengah bangsa kami. Terkhusus malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami umat muslim yang merayakan Idul Fitri. Tuhan juga berkati mereka, sehingga sukacita Idul Fitri juga mengingatkan mereka akan anugerah dan kasih Tuhan. Dan biarlah dalam kebersamaan kami juga hidup berdampingan bersama-sama untuk saling menopang, saling mendukung, dan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya Tuhan, inilah doa kami kepada kami menyerahkan doa kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat GPI yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita malam hari ini. Terima kasih untuk kesediaan kita untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Dan biarlah kita tetap dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan, sehingga kita bisa menjalani aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Dan secara khusus, buat saudara-saudara umat muslim, saya mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu lagi.